Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Sebelumnya, di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramadhani. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri, Universitas Singaperbangsa Karawang. Di sini saya akan membuat sebuah resensi buku yang berjudul Islam dalam Madilog, pengarang Tan Malaka, penerbit Sega Arsi, klasifikasi sejarah Indonesia, tebal 120 halaman. Buku ini merupakan buku tambahan dari buku Madilog, karena pada Madilog Tan Malaka memang tidak membahas Islam secara khusus. Dalam buku Islam dalam Madilog sendiri terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada bagian 1 itu tentang Islam, bagian 2 tentang pandangan hidup, dan bagian 3 tentang konsep negara. Saya sendiri baru sampai membaca tentang bagian 2 tentang pandangan hidup. Untuk konsep negara sendiri saya belum sampai ke situ. Makanya di sini saya hanya akan membahas sampai bagian 2 saja, yang pandangan hidup. Mungkin dari teman-teman semua ada yang belum tahu apa itu Madilog. Madilog sendiri singkatan dari kata materialisme, dialektika, dan logika. Materialisme itu sendiri menurut KBBI pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Sedangkan dialektika menurut KBBI hal berbahasa dan bernalar dengan dialog sebagai cara untuk menyelidiki suatu masalah. Sedangkan menurut Hegel yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terdapat di alam semesta itu terjadi dari hasil pertentangan antara dua hal dan yang menimbulkan hal lain lagi. Logika sendiri, menurut yang saya baca, logika adalah bidang pengetahuan yang merupakan bagian dari filsafat yang mempelajari segenap asas, aturan, dan tata cara mengenai penalaran yang benar. Di sini saya ingin mencoba membuat resensi dan menguraikan setiap bagian-bagiannya. Bagian pertama yaitu tentang Islam. Menurut Tan Malaka, sumber yang diperolehnya dari agama Islam itulah sumber yang ia dapat sejak lahir. Dia lahir dari keluarga yang taat agama. Orang tuanya adalah muslim dan muslimah yang taat dan tekun beribadah. Sewaktu masih kecil, Tan Malaka mampu menafsirkan Al-Quran dan dijadikan sebagai guru muda atau mungkin sebagai ustadz muda. Meskipun berbagai pengaruh pemikiran dan peristiwa yang terjadi di Eropa mendera dirinya, tetapi minatnya terhadap Islam tetap hidup. Ia juga sering membaca Al-Quran dalam berbagai bahasa dengan terjemahannya. Begitu pula dengan buku-buku agama Islam, sangat sering dibacanya. Pada awal-awal bab, Tan Malaka mempermasalahkan tentang sejarah Islam yang sepengetahuannya saat itu masih belum ditulis. Menurut buku Foundation of Christianity, untuk agama Islam belum lahir. Selanjutnya, ia menguraikan tentang keadaan masyarakat Arab pada waktu sebelum dan setelah lahirnya Nabi Muhammad serta awal mula Nabi Muhammad mendapat wahyu dan diangkat menjadi Rasul Allah. Masyarakat Arab sendiri pada saat Nabi Muhammad lahir adalah masyarakat yang sangat jahiliyah, teman-teman. Banyak pembunuhan bayi perempuan yang ramai, banyak perampokan, dan masih banyak kejahiliahan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat Arab saat itu. Lalu kemudian diuraikan tentang kehidupan Nabi Muhammad dari kecil hingga dewasa yang penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga bagi diri manusia.
Memang masyarakat asli ketika itu membutuhkan keesaan pimpinan sekurangnya sama dengan kebutuhan yang dirasa oleh Nabi Musa dan Nabi Daud. Pada masa Nabi Muhammad, bangsa Arab terdiri dari berbagai macam suku dan menyembah berbagai macam berhala. Nabi Muhammad bin Abdullah merenung dan memikirkan tentang keadaan masyarakat Arab serta mencari jalan keluar atas berbagai persoalan kehidupan pada saat itu. Ia mencari keberadaan Tuhan. Ia tertarik oleh Tuhan esanya Nabi Ibrahim, Musa, dan Daud. Di sini Tuhan lebih terang keesaannya. Menurut Nabi Muhammad bin Abdullah, Tuhan tidak bisa dibendakan. Ia semata-mata bersifat rohani. Tuhan yang semata-mata bersifat rohani, yang tak dipatungkan lagi, itu baru terdapat pada agama Nasrani sesudah munculnya Martin Luther dan Calvin. Berarti setelah 1500-an lah tahun Nabi Isa lahir, atau 900-an setelah Nabi Muhammad wafat. Dalam gereja Protestan sendiri kita tidak dapat lagi melihat patung Nabi Isa yang disalib. Dengan Yahudi, Muhammad bertentang pendapat tentang fungsi kekuasaan para rabi yang